Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khususun ya Habibul Azam Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa jami' ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi summa ila jami' arwahi awliyaillah fi masyariqil ardi magharibiha barriha wa bahriha wa jami' arwahil ulama al-amilin minal fuqahil muhaddisin mujtahidin summa khususan ila al-habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf summa khususan sahib hadal kitab al-imam Abi Abdullah Muhammad al-Bukhari usulihim wa furuhim wa nintasibu ilaihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Al-Bukhari. Bihi qala haddatsana Abdullah bin Sa'id Al-Kindi qala haddatsana Uqbah bin Khalid qala haddatsana Ubaidullah an Khubayb bin Abdurrahman an jaddihi Hafiz bin Asim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul furat, hampir saja sungai Furat, sebentar lagi sungai Furat itu ayah sira akan menyingkap an kanzin min zahabin, akan menyingkap saat tersusut hingga tampaklah gudang penyimpanan, ada gudang min zahabin berupa emas. Faman hadarahu, barang siapa yang menyaksikannya, fala ya'khudh minhu syai'an, maka hendaknya ia tidak mengambilnya sedikit pun. Alhamdulillah. Qala Uqbah wa qala haddatsana Ubaidullah qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah illa annahu qala yahshiru an zahabin an jabalin min zahabin. Jadi di sini ada dua redaksi, satu riwayat, satu jalur, tapi ada dua redaksi. Redaksi pertama tadi, hampir saja sungai Al-Furat yang ada di Irak akan tersusut, ya. Airnya itu susut. Kemudian akan tersingkap saat dia menyusut, tampaklah pembendaraan berupa emas. Dalam riwayat yang satunya, tersusut hingga tampaklah gunung dari emas. Nah, kalau kita amati dari pemaparan para ulama terkait mengenai hadis ini, apa yang dimaksud dengan sungai Furat akan menyusut airnya hingga tampak pembendaraan kekayaan berupa emas, dan siapa yang mengambilnya, melihatnya, menyaksikan peristiwa itu, jangan diambil. Karena harta tersebut adalah harta milik semua orang, maka tidak ada yang mengklaim dirinya paling berhak. Nah, ini kalau kita amati kapan terjadinya? Sebagian para pengamat, para ahli mengatakan ini terjadi menjelang datangnya Imam Mahdi. Jadi seakan-akan kalau kita petakan itu, nanti akan terjadi dukhan, peristiwa selama 40 hari 40 malam manusia itu tidak bisa melihat langit, tidak bisa melihat bumi, bahkan tidak bisa melihat tangannya karena tertutupi kepulan asap. Nah, di saat itu banyak korban, sampai binatang-binatang ternak itu mati semua. Hingga ketika peristiwa dukhan itu selesai, maka sebenarnya manusia yang masih hidup itu adalah sisa-sisa mereka, di antara mereka yang mampu bertahan. Orang-orang beriman nanti ketika itu sholatnya diperkirakan karena tidak bisa lihat matahari. Tidak tahu ini sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, semua akan memperkirakan jarak segini dan segini. Nah, ini sudah masuk waktu sholat asar. Kipasnya coba ke sini.
Kemudian ketika dukhon itu sudah selesai, dan di situ menurut penelitian sebagian ulama, disitulah babak baru dari era yang kita kenal sekarang. Era teknologi, era yang semuanya serba kenop ya. Semuanya serba maju, datang dukhon, lumpuh langsung semua. Di masa itulah akhirnya semua orang, seluruh negara akan berlomba-lomba untuk menstabilkan negaranya. Tapi nggak ada modal. Tiba-tiba muncul emas saat air sungai Efrat tersusut. Ya, nah disitulah seluruh manusia datang untuk mengambil harta tersebut dengan harapan semoga bisa mengembalikan negaranya masing-masing. Nah, hingga terjadi pertempuran di sana. Saking besarnya pertempuran itu, hingga dikatakan oleh para ulama, maksud hadis faman hadarhu fala ya'khudh minhu syai'a, siapa yang menyaksikannya jangan ambil. Karena itu merupakan harta fitnah. Orang semua akan berebutan di situ untuk mendapatkannya. Karena ambisi ingin kaya selepas terjadinya ketimpangan semua negara, ketimpangan ekonomi semua negara, runtuh semua. Di situ merupakan harta fitnah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, kalau yang saya baca ini hadis Muslim, Sungai Furat itu akan menyingkap gunung berupa emas, sehingga seluruh manusia akan berperang merebutnya, sehingga kemungkinan yang hidup dan yang mati itu 99 kalau yang datang 100. Jadi 100 orang datang, itu kemungkinan selamat hanya 1. Tapi kemungkinan itu semua orang masih tertarik. Jangan-jangan sayalah yang 1 orang yang selamat itu. Jadi saking besarnya pertempuran di sekitar sungai Efrat itu, sehingga kemungkinan selamat itu kecil sekali. Andai kata 100 orang datang, yang selamat itu kemungkinannya hanya 1. Namun kemungkinan yang 1 ini, semua orang terdorong untuk mendapatkannya dan mengatakan, la'alli akuna analladzi anju. Moga-moga sayalah 1 orang yang selamat itu. Berarti keadaannya itu betul-betul mengerikan. Seperti sekarang kalau kita lihat, 1 kursi di pemerintahan, kemudian yang memperebutkan kursi tersebut caleg misalnya, itu 40 orang, kursinya 1. Nah, berarti kan ada 39 orang yang akan kecewa, dan pengorbanannya itu nggak kecil, itu besar, siap-siap saja sakit hati. Tapi sudah jelas kursinya 1, yang berebut 40, itu semua berharap moga-moga sayalah yang bisa duduk di situ. Ini kematian. Nanti ketika dukhon datang itu kematian. Yang dimaksud dengan kematian di sini, ya 100 orang datang, kemungkinan yang selamat cuma 1. Namun kemungkinan itu terdorong semua orang seluruh dunia untuk mendapatkannya. Maka pesannya Nabi, kalau kamu menyaksikan peristiwa itu, jangan ambil hartanya. Jangan terlibat. Jangan terlibat. Karena semua orang ingin mendapatkannya. Sekaligus di sini menyimpan pesan bahwasanya di masa itu ambisinya manusia dengan harta itu besar sekali. Hingga kemungkinan selamat itu kecil, dia rela mati untuk dapat menguasai, mendapatkan sepenuhnya gunung emas yang muncul di sungai Efrat. Ringkasnya,
Kalau kita mau menduga ya, punya dugaan ilmiah kapan Imam Mahdi muncul, maka nggak perlu melirik peta geostrategi, tanda-tanda akhir zaman yang lain. Lirik aja Irak. Karena sungai Furat itu sungai Efrat, ya. Kalau di hadisnya sungai Furat, sama. Lirik aja sungai itu. Kalau nanti terjadi ketimpangan ekonomi global, entah itu karena dukhon atau perang, kemudian semua datang ke Irak untuk mendapatkan emas di sungai Efrat, berarti setelah kejadian itu langsung Al-Mahdi. Karena semua akan berebut. Tidak ada yang bisa mendamaikan, menenangkan dunia ini kecuali Imam Mahdi ketika terjadi hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Bihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah qala haddatsana Ma'bad sami'tu Haris bin Wahb qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fasayati 'alan nasi zamanun yamshi bisadaqatihi, akan datang suatu masa menimpa manusia, orang-orang berjalan membawa sedekahnya, mau bersedekah. Fala yajidu man yaqbaluha, namun dia tidak akan menemukan yang mau menerimanya. Qala Musaddad Harisa akhu Ubaidillah bin Amr li ummihi qalahu Abu Ubaidillah. Jadi akan datang masa ini. Kapan masa tersebut? Di sini banyak analisanya para ulama. Yang jelas nanti akan ada satu masa orang mau berbuat baik dengan memberi sedekah, itu dia jalan, tidak ada satupun yang mau menerima. Intinya riwayatnya seperti itu. Namun kenapa tidak mau menerima? Itu berarti di luar konteks hadis. Di sini analisanya para ulama. Di sini letak analisa para ulama. Ada yang mengatakan penyebabnya, masa tersebut orang nggak butuh harta. Nggak butuh lagi duit, nggak butuh lagi emas, perak, nggak butuh lagi. Kenapa? Karena mereka sibuk memikirkan dirinya sendiri bagaimana selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Kapan itu? Di masa Dajjal. Jadi ketika Dajjal muncul, pikiran orang tuh satu saja, gimana caranya selamat. Karena semua jadi korban. Dajjal itu datang di masa orang semua itu kelaparan. Dan ekonomi dunia ada di tangan Dajjal. Nggak mau ikut Dajjal, siap-siap lapar. Maka pasukan Imam Mahdi itu adalah orang-orang yang betah lapar. Orang yang memang dididik sebelumnya oleh keadaan serba sulit. Orang kalau sudah membuat istananya di dalam perutnya, dan dia hanya merasa bahagia kalau punya kenyamanan materi, itu bahaya sekali kalau Dajjal muncul. Karena di saat Dajjal dalam suatu riwayat mendatangi suatu kampung, Dajjal mengatakan kepada orang-orang kampung itu, beriman kepadaku? Tidak. Ditinggal oleh Dajjal dalam keadaan semua rumput di situ kering. Semua ternak-ternaknya itu kelenjar, susunya kempis semua, nggak ada yang bisa makan. Nanti kalau datang ke satu kampung yang mau menerima, itu langsung subur, melimpah, ternaknya banyak. Dan Dajjal itu kalau sudah menunjuk langit, ya sama amtiri, langit hujan. Dengan izin Allah begitu. Namun kesaktiannya itu merupakan fitnah keimanan orang di masa itu. Kalau dia hentak kakinya lalu mengatakan, ya ardu, akhriji kunuzaki, hai bumi, keluarkan pembendaranmu. Itu keluar semua tuh, emas tambang-tambang tuh keluar semua. Yang dapat siapa?
Orangnya ikut dia. Bahkan dalam riwayat lain di sampingnya itu ada gunung makanan. Kemana dia datang, di belakangnya ada 2 gunung makanan. Bahkan diriwayatkan ada gunung sarit, ada gunung roti, bahkan ada gunung sup yang dagingnya hangat. Maka di situ perang antara keyakinan dengan kenikmatan semu yang ditawarkan oleh Dajjal. Maka seseorang yang menepuk dadanya seakan-akan sudah cukup imannya, ya, kekuatan imannya sudah cukup untuk menghadapi masa Dajjal. Oh, nggak bisa. Berat sekali. Makanya kehidupan manja di akhir zaman, bergantung dengan kesenangan yang semu, itu sebenarnya orang-orang lemah. Ya, sebenarnya dia sekolah, punya ilmu. Punya ilmu. Ini bukan masalah ilmu, bukan masalah berpendidikan. Ini masalahnya ujian iman. Ujian iman. Maka saya pernah ketemu orang di Surabaya. Dia bilang sama saya, ya sedang ngobrol begitu di tamu. Saya bertamu ke rumahnya. Menurut saya, kemajuan teknologi itu selalu saja menyuguhkan hal-hal baru. Hingga orang nggak bisa berpikir dengan jernih. Kalau kita ditawari satu unit barang elektronik, kita diiming-iming dengan dengan model atau spek yang baru, yang jaraknya dekat sekali. Kemudian perbedaannya tidak signifikan. Cuman ada model kamera yang ini kotak, yang ini bulat, itu sudah terpaut harga yang jauh. Nggak signifikan. Tapi kita diiming-iming. Hingga yang beli sekarang, itu merasa menyesal karena sudah muncul yang baru. Dan dia menabung untuk menjual yang sekarang untuk membeli yang akan datang. Jadi habis semua pikiran, tenaga, energi hanya untuk gengsi dan mengikuti arus teknologi yang nggak ada habis-habisnya. Itu kalau mau mikir sehat sebentar saja. Kok gini ya? Maka dia bilang sama saya, jadi Dajjal itu memang muncul jika tiba waktunya nanti, dan itu merupakan ujian yang besar bagi seluruh manusia, namun dia punya tim sukses yang sudah ada sejak sekarang ini. Sudah ada, yaitu teknologi. Ketika orang itu terkagum-kagum melihat kemajuan teknologi, Dajjal itu bapak teknologi nomor wahid itu. Dia bisa menyuguhkan kepada kita pemandangan yang isinya keajaiban semua. Dia tunjuk orang yang sudah mati, berdiri itu. Ada orang datang kepada Dajjal, kamu percaya saya Tuhan? Tidak. Bagaimana kalau saya bangkitkan orang yang kamu cintai? Ayahmu dan ibumu. Benar bangkit. Lalu bapaknya mengatakan, hai anakku, tidak ada bapak yang mau membinasakan anaknya. Saya itu sayang kepada kamu. Saya ini sudah sampai akhirat karena sudah mati. Benar, ini Tuhan kita. Ibunya juga bangkit. Padahal yang bangkit itu apa? Semuanya setan. Maka siapa yang membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, maka jasadnya tidak bisa dipakai oleh setan ketika Dajjal menggunakan setan itu sebagai objek fitnah saat dia muncul. Baca surat Al-Kahfi. Nah, ada yang mengatakan masa itu masa Dajjal. Nah, di masa Dajjal itu orang-orang berpikir bagaimana biar selamat, bagaimana bertahan hidup, hingga orang yang mau sedekah saja nggak ada yang mau nerima itu sedekahnya. Itu satu penakwilan. Yang kedua, ada yang mengatakan itu di zamannya Al-Mahdi. Ya dekat aja itu. Dajjal mati, muncul Al-Mahdi. Dajjal mati berarti selesai tugas Al-Mahdi. Di masa Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi ini karena kemenangannya setelah itu
berhasil dilakukan secara paralel ya, terus terjadi, maka umat Islam itu kaya raya. Hingga saking kayanya setiap individu umat Islam di masa Al-Mahdi nggak butuh harta lagi. Tidak butuh harta lagi. Karena nggak butuh harta, maka siapa yang sedekah nggak ada yang menerima. Jadi itu yang satunya ungkapan memikirkan diri sendiri di zaman fitnah itu masa Dajjal. Kalau zaman Al-Mahdi, ya tetap setiap orang tidak mau menerima sedekah karena merasa sudah cukup. Semua kaya. Nah, penakwil yang ketiga itu nanti ketika api keluar menggiring manusia ke Syam. Maka tidak ada yang menoleh ketika itu karena memikirkan bagaimana keselamatan diri dan keluarganya. Intinya apa? Beramallah sebelum datang masa atau zaman yang mana tertutup peluang untuk agar mudah melakukan amal tersebut. Itu pasti terjadi itu. Pasti terjadi. Sedekah. Mumpung zaman sekarang masih banyak orang yang mau menerima sedekah, ya, bersedekah, infak. Nanti akan ada masa, kata Nabi, masa itu orang yang nggak akan ada yang mau menerima sedekah darimu. Jadi beramal itu sudah tertutup sarananya untuk bisa dilakukan. Karena syaratnya sedekah itu, ya ada yang mau menerima, ini nggak ada yang mau menerima. Nah, penyebabnya apa? Ya 3 itu tadi. Ada yang mengatakan karena faktor zaman fitnah yang begitu berat di masa Dajjal muncul. Ada yang mengatakan karena semua orang itu tidak butuh harta lagi, yaitu di zamannya Al-Mahdi. Yang ketiga, ketika ada api yang menggiring manusia berkumpul semua di Syam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.